Ini adalah Poco X6 5G, smartphone 3 jutaan terbaru dari Poco. Sesuai dengan namanya, ini adalah penerus dari Poco X5 5G ya. SoC-nya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Ya, Poco X6 5G ini adalah smartphone resmi pertama di Indonesia yang menggunakan SoC atau chipset atau prosesor ini ya. Smartphone ini juga punya opsi RAM dan storage yang besar. RAM 12GB dan storage 256GB. Layarnya pakai Crystal Res 120Hz AMOLED. Baterainya 5100 mAh dengan dukungan charging 67 watt. Poco X6 5G ini juga dibekali dengan rating IP54 dan pastinya udah mendukung konektivitas 5G. Oke, langsung aja kita kupas tuntas smartphone yang satu ini. Poco X6 5G. Smartphone ini udah dipastikan akan dijual resmi di Indonesia pada bulan Februari 2024. Untungnya di akhir Januari ini kami sudah diberi kesempatan untuk mencoba smartphone yang satu ini. Jadi ya langsung aja kita review yang satu ini dan kita mulai dari isi paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit Poco X6 5G. Lalu ada charger 67 watt. Jadi ada chargernya, ada dong chargernya di sini. Lanjut, ada kabel USB Type-C, ada case warnanya hitam, bukan case transparan seperti biasa nih. Lalu ada screen protector yang sudah terpasang di layar dan ada juga SIM tray ejector. Ada bonus set stiker dan ada pembatas buku juga di sini, khas Poco banget nih. Dan tentunya ada paket dokumen. Jadi paket penjualan smartphone ini lengkap. Oke, lanjut untuk desain. Yang satu ini hadir dengan desain sederhana dan memiliki kesan serba flat, tapi terlihat modern. Untuk varian white atau putih yang kami gunakan ini ada corak seperti ini yang membuat bodi belakangnya nggak kelihatan polos-polos amat. Kamera bumpnya itu punya border hitam yang memanjang, yang memang sering digunakan di smartphone Poco. Untuk materialnya baik bodi belakang maupun frame terbuat dari polikarbonat. Nah, selain varian warna white atau putih, ada juga warna black atau hitam, tapi ini nggak pakai corak seperti yang putih tadi ya. Untuk dimensinya tinggi 161,15 mm, lebar 74,24 mm dan ketebalannya 7,98 mm dan bobotnya dari kisaran 181 gram. Jadi masih dibilang cukup tipis dan cukup ringan di sini. Poco X6 5G ini punya rating IP54, artinya tahan terhadap percikan air atau hujan ya, dan juga debu. Ingat ya, percikan atau hujan. Jadi jangan diajak berenang, jangan dicemplungin ke dalam air. Oke? Lanjut. Di sisi kanan ada tombol power dan ini bukan scanner untuk fingerprint ya, bukan ya. Lalu ada juga tombol volume up and down. Di atas ini ada infrared blaster. Nah, siapa yang butuh? Ada di sini. Ada mikrofon, ada speaker dan ada audio jack. Ya, smartphone ini masih ada audio jacknya. Di kiri kosong, polos. Di bawah ada SIM tray, ini dual nano SIM. Sayangnya ini nggak ada slot untuk micro SD sama sekali. Kemudian ada mikrofon, port USB-C dan ada speakernya di sini. Jadi di sini ada dual speaker yang mendukung Dolby Atmos. Terkait suara yang dihasilkan ini udah terbilang relatif baik untuk kelas harganya. Sementara untuk volume suaranya bukan yang super lantang tapi sudah sangat mencukupi. Sekarang kita beralih ke sisi depan. Kita lihat di sini ini adalah layar 6,67 inci dot display ya. Panelnya adalah Crystal Res Flow AMOLED. Resolusinya 2712 x 1220 pixel. Kalau Poco nyebutnya 1,5K. Ya intinya ini ada di atas Full HD+. Refresh rate 120Hz dan ini adaptif. Jadi kalau nggak ada aktivitas, refresh rate-nya bisa turun ke 60Hz. Kalau ada aktivitas, dia akan naik ke 120Hz. Untuk brightness, berdasarkan klaim dari Poco, itu adalah 500 nits untuk typical dan 1200 nits untuk HBM. Saat kami coba, itu brightness-nya normalnya bisa di 510 nits. Sementara untuk simulasi outdoor, entah kenapa unit kami hanya bisa mencapai 680 nits. Belum seperti klaim Poco, tapi mau dipakai di luar ruangan, nggak ada masalah kok yang satu ini. Lalu untuk color gamut total ada 5 mode warna di smartphone ini. Ada Vivid, Saturated, Standard, P3, dan sRGB. Untuk hasil tes color gamutnya bisa cek di tabel yang satu ini ya. Secara umum kalau mau warna saturasi tinggi bisa pakai mode Saturated atau P3. Ini cocok nih buat gaming, buat nonton film gitu ya. Sementara kalau mau edit foto lebih pas pakai mode Standard atau sRGB ya. Supaya hasil editan warnanya nggak kacau. Nah untuk layarnya ini dia sudah menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass Victus ya. Ini
Ini adalah sesuatu yang biasanya ada di smartphone kelas flagship dan sekarang masuk di mid-range, bahkan mid-range kelas terjangkau. Ada juga fitur always on display di sini, tapi sayang durasinya cuma 10 detik, jadi bukan yang bener-bener nyala terus di sini. Untuk bezel, ini terbilang relatif tipis di keempat sisinya, bahkan bezel bawahnya ini hampir simetris dengan atasnya, membuat smartphone ini terlihat modern dan rapih banget ya. Earpiece itu ada di bezel atas layar. Nah, untuk kamera selfie ditempatkan di punch hole di tengah atas layar. Ini yang biasa disebut Poco sebagai dot display ya. Jadi udah kekinian lah tampilannya. Kamera ini adalah kamera 16 megapiksel f2.45 dan tentunya fixed focus. Perekaman videonya bisa nyampe 1080p 60 fps. Mantap ya. Mantap, untuk kelas harga segini ada 1080p 60 fps di selfie. Kemudian lanjut ke sisi belakang, ada kamera utama 64 megapiksel f1.79, autofocus, OIS dan EIS. Lengkap. Perekaman video sampai 4K 30 fps dan ada opsi juga untuk 1080p 60 fps. Kemudian ada kamera ultra wide, ini 8 megapiksel bukannya f2.2 dan perekaman videonya sampai 1080p 30 fps. Dan lalu ada kamera makro 2 megapiksel. Oke lah, ada bonus lah di sini ya. Dan ini LED flash. Dan kemudian untuk fitur kameranya ada lengkap, dibaca aja di tabel ini lumayan lengkap ya. Nah, kita lanjut ke spesifikasi internalnya. SoC-nya, menarik ini. Ini adalah Snapdragon 7S Gen 2. Ini adalah SoC yang diberikan oleh Qualcomm di bulan September tahun 2023 yang lalu. SoC ini menggunakan proses fabrikasi 4 nanometer dan punya CPU octa-core. Untuk konfigurasi CPU-nya dia pakai 4 Kryo Gold berbasis Cortex A78 up to 2,4 GHz dan 4 Kryo Silver pakai basis Cortex A55 up to 1,95 GHz. Sementara untuk GPU-nya pakai Adreno 710. Oh ya, perhatikan. Karena dia keluarnya setelah 7 Plus Gen 2 bukan berarti dia di atas. S ini sepertinya ditujukan untuk versi yang lebih terjangkau. Kemudian lanjut untuk RAM dan storage. Hanya satu pilihan yang RAM-nya 12GB dan storage-nya 256GB. Untuk RAM-nya ini LPDDR4X dan fitur memory extension ini ada untuk nambah sampai dengan 8GB lagi. Sedangkan untuk storage-nya tentunya bukan eMMC, UFS 2.2 di sini. Untuk baterai 5100 mAh dengan dukungan charging 67 watt. Untuk sensor ada accelerometer, LED sensor, proximity sensor, geomagnetic sensor, dan ada gyroscope hardware tentunya. Jadi lumayan lengkap ya. Lanjut untuk konektivitas, ya untuk seluler dia bisa 2G, 3G, 4G, dan tentunya sesuai namanya 5G juga bisa. Wi-Fi 5 ada, Bluetooth versi 5.2 juga tersedia di sini. NFC tentunya ada, USB-nya tentunya bisa OTG atau OTG. Untuk keamanan dia pakai in-display fingerprint scanner. Nah, ini yang baru di smartphone Poco. Akhirnya ada juga ya yang in-display ya. Kemudian ada face unlock seperti biasa. Untuk OS dia pakai MIUI 14 for Poco berbasis Android 13. Yang satu ini mau pakai MIUI ya, tapi Poco sendiri menjanjikan bahwa akan dapat update ke HyperOS untuk yang satu ini. Poco menjanjikan ada update 3 kali untuk versi Android dan 4 tahun total security update. Jadi udah mantep banget. Untuk aplikasi-aplikasi bawaan tambahan ya tentunya emang ada. Ada beberapa aplikasi third party yang terinstall dari awal. Untungnya ini hanya aplikasi yang umum digunakan dan bisa di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Nggak ada yang berbahaya kok di sini. Lalu terkait notifikasi dari aplikasi bawaan memang sekali suka muncul ya. Tapi tentunya namanya notif ya. Bisa dimatiin aja kalau dirasakan mengganggu. Sementara untuk iklan biasanya suka muncul di aplikasi bawaan dari smartphone ini. Lanjut. Langsung masuk ke pengujian performa. Di sini kita pakai performance mode yang bisa diakses melalui slider di menu setting baterai. Untuk perbedaannya dengan balance mode bisa dilihat aja di pengujian AnTuTu benchmark berikut ini. Untuk AnTuTu 10 saat dicoba dengan balance mode dan tanpa kipas, skor yang didapatkan itu mencapai 576 ribuan. Sementara kalau pakai kipas, skornya bisa naik ke 581 ribuan. Kemudian kalau kita pakai performance mode tanpa menggunakan kipas, skornya bisa mencapai 602 ribuan. Sementara kalau kita pakai kipas, skor yang didapatkan bisa mencapai 617 ribuan. Kalau kalian merasa dengan skor AnTuTu 9-nya itu hasilnya kurang lebih sekitar 510 ribuan sampai 550 ribuan tergantung setting dan kondisi yang kita berlakukan. Nah, untuk benchmark selain AnTuTu, selisih antara mode balance dan performance serta tanpa atau dengan kipas ternyata mirip-mirip aja. Jadi kita hanya akan sertakan skor di mode performance-nya aja ya. Untuk Geekbench 5 single core di 792 dan multicore di 2935, Geekbench 6 single core 1039, multicore 2990. Untuk CPU throttling test selama 30 menit tanpa kipas kita dapat 83%. Kalau pakai kipas kita dapat 93%. Lumayan responsif ya di sini ya. Lalu untuk 3D
Benchmark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics score di 4770. 3D Mark Wildlife Stress Test best score di 3035, lowest score di 3021. Berarti stability-nya ada di 99,5%. Haha, mantap nih. GFX Bench Manhattan 3.1 1080p offscreen kita dapat 53 fps. Lalu untuk Car Chase 1080p offscreen kita dapat 29 fps. Oke, tapi benchmark tinggal benchmark, kita masuk ke gaming langsung aja. Untuk pengujian ini kita mengaktifkan boost performance dari overlay game turbo yang bisa diakses melalui slider ketika kita menjalankan aplikasi game. Selain itu, semua game yang kami jalankan ini juga menggunakan mode performance. Kita mulai dari Subway Surfer. Sayangnya refresh rate layar otomatis turun ke 60 Hz di sini saat gamenya dijalankan. Jadi kita cuma bisa menikmatinya di 60 fps rata aja. Ya, refresh rate-nya mau di style manual ke 120 Hz pun tetap aja gamenya jalan di 60 aja. Lanjut ke Mobile Legends, frame rate-nya itu terbuka sampai super atau 90 fps, sedangkan setting grafiknya terbuka sampai ultra. Saat game diuji di setting tersebut, frame rate yang didapatkan itu emang bisa dekat dengan 90 fps. Kemudian ketika ada battle kecil-kecilan, frame rate-nya ada di kisaran 70-an fps. Tapi kalau lagi battle yang rame, ternyata frame rate-nya ada di kisaran 60 fps, bahkan sekali bisa turun ke 50-an fps. Terlepas dari itu, ini udah oke banget untuk main Mobile Legends, apalagi ini settingnya udah di ultra. Lanjut ke PUBG Mobile, setting frame rate yang terbuka di sampai ekstrim atau 60 fps. Saat dimainkan dengan setting smooth ekstrim, ya gamenya mulus, lancar, lempeng terus di 60 fps. Ya, seandainya aja ada setting 90 fps ya, lebih asik harusnya. Ya, untuk gyro gimana? Di sini tentunya tidak ada masalah. Jalan mulus kan, gyronya hardware di sini. Lanjut ke Call of Duty Mobile. Di mode Battle Royale, opsi frame rate terbuka itu sampai max atau 60 fps, dan saat dimainkan dengan setting grafis high, fps-nya bisa didapatkan sekitar 60 fps, lumayan stabil ya. Kemudian kami juga coba di mode multiplayer. Di sini opsi frame rate juga terbuka sampai 60 fps aja. Waktu dimainkan dengan setting grafis high pun, ya frame rate-nya lumayan stabil di sekitar 60 fps. Ya, sekarang yang ditunggu-tunggu Genshin Impact. Nah, berhubung smartphone ini harusnya ada di kisaran 3 jutaan, jadi kami uji main selama 30 menit dengan setting lowest 60 fps terlebih dahulu. Saat dimainkan tanpa kipas, frame rate-nya itu ada di kisaran 45 sampai 57 fps saat jalan-jalan ya antara Mondstadt ke Liyue. Lalu saat ada battle, frame rate yang kita dapatkan ada di kisaran 35 sampai 45 fps. Untuk suhunya, titik terpanas di bagian belakang ada di sebelah kamera dengan suhu sekitar 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk bagian layar, titik terpanasnya berada di angka 43 sampai 44 derajat Celcius. Nah, kalau kita setting di highest 60 gimana ya jadinya ya? Saat dimainkan dengan setting ini, frame rate yang didapatkan ada di kisaran 30 sampai 40 fps ketika jalan-jalan seperti biasa. Memang sesekali sempat drop ke 27 sampai 28 fps, tapi terbilang jarang lah ya. Kemudian saat ada battle, frame rate-nya itu ada di kisaran 30 sampai 35 fps. Nah, tadi itu tanpa kipas. Sekarang gimana kalau kita pakein kipas? Nah, kita coba jalan 30 menit dengan kipas setting lowest 60 fps. Di sini frame rate-nya berada di kisaran 45 sampai 58 fps saat jalan-jalan. Bahkan sekali bisa nyentuh 60 fps. Lalu saat ada battle, frame rate yang kita dapatkan sekitar 40 sampai 50 frame per second. Kemudian kita coba 30 menit main dengan highest 60 fps dengan menggunakan kipas. Frame rate yang didapatkan ada di kisaran 30 sampai 40 fps saat jalan-jalan, dan sama seperti tanpa kipas, di sini juga sekali-sekali frame rate-nya bisa drop ke kisaran 27 ke 28 fps. Kemudian saat battle, frame rate-nya di kisaran 30 sampai 35 fps. Oke, jadi kalau mau dikasih ranking untuk Genshin Impact, ini rankingnya masuk dalam B-. Mantap bener sebetulnya untuk harganya, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng Chris, dan sekarang bareng Noval juga. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Poco X6 5G, dan sekarang kita mau lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, untuk video kali ini sampel kameranya, hasil foto-foto, video ini diambil sama Noval. Tapi untuk kali ini penjelasannya masih mas saya. Perlahan saya akan lepas semuanya ke dia. Jadi untuk sekarang masih mas saya dulu. Dan sekarang mari kita lanjut ke pembahasan kameranya. Udah siap Noval? Sip. Sip. Oh iya, suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Dan kalau misalnya kalian pengen pakai untuk video sehari-hari atau mungkin untuk vlogging, hasilnya begini ya. Kalau saya bilang sini mikrofonnya udah cukup bagus ya. Menurut lu gimana, Pak? Bagus sih, ada dua juga. Ada dua mikrofon ya. Di frame atas ada, di frame bawah ada. Ini harusnya sih udah lebih dari cukup sih mikrofonnya ya. Udah keren, udah keren. Kamera selfie-nya ini menghasilkan detail yang mantap ya. Ketajamannya juga pas. Dari segi warna juga kami nggak ada komplain. Tapi satu hal yang langsung kami sadari adalah stabilisasi video selfie-nya masih kurang oke nih.
Kami sudah pastikan fitur stabilisasinya ini aktif, tapi saat dibawa jalan memang terlihat masih belum yang stabil-stabil banget sih. Untuk dynamic range-nya juga sudah lumayan oke. Saya sendiri juga sudah sempat cobain di situasi yang lebih ekstrim. Exposure di wajah masih oke, background juga yang nggak sampai hilang-hilang banget juga. Hal yang menarik dari kamera selfie-nya ini adalah hadirnya 1080p 60 fps. Belum banyak loh yang bisa, terutama di kelas harganya. Stabilisasinya juga bisa aktif, tapi pada prakteknya menurut kami juga tetap terbilang belum maksimal stabilisasinya ini. Lanjut ke kamera utamanya, ini contoh video yang direkam di 4K 30 fps. Pertama kita mau cek dulu stabilisasinya, dan ternyata EIS-nya atau stabilisasinya itu bisa aktif. Dan videonya terhitung stabil. 4K 30 stabil itu masih belum banyak loh yang bisa di smartphone 3 jutaan. Detailnya juga mantap, tapi untuk dynamic range terbilang standar aja. Kalau kita tes di situasi yang sisi gelap dan terangnya cukup ekstrim seperti ini, kamera utamanya tuh lebih memprioritaskan wajah. Dan background akan terlihat overexpose. Tapi kalau lagi di situasi lighting yang ideal, gambarnya udah terhitung bagus banget. Kamera utamanya ini juga bisa merekam video 1080p 60 fps untuk gerakan yang lebih licin dan mulus. Tapi karena video ini diekspor ke 30 fps, mungkin kalian akan kurang bisa lihat bedanya ya. Hal yang bisa saya laporkan adalah 1080p 60 fps ini bisa stabil. Nice. Biasanya di smartphone lain tuh ada aja yang 1080p 60 fps-nya nggak stabil. Ini mau 4K 30, mau 1080p 60, itu stabilisasinya aman. Meskipun begitu, ada hal yang perlu diperbaiki oleh Poco ya. Spesifik di 1080p 60 fps, saat kita bergerak seperti ini kiri kanan, videonya tuh akan terasa patah-patah. Kalau di 30 fps sih lebih aman. Sekarang kita lihat hasil kamera ultrawide-nya. Sayangnya masih mentok di 1080p 30 fps aja. Tapi paling tidak kualitasnya udah lumayan oke ya. Dan menurut kami sih malah stabilisasinya yang paling bagus dibanding kamera utama atau selfie-nya. Urusan dynamic range agak tricky ya. Tanpa di-tap ke orangnya, secara default kamera ultrawide-nya ini akan lebih fokus ke background dan membuat objek utama jadi kurang terang. Agak beda ya dengan kamera utamanya tadi. Oke, sekarang kita ke kondisi low light. Kamera selfie-nya sudah cukup bagus hasilnya. Noise-nya minim, gambar terlihat cukup bersih. Untungnya detail masih dapat. Tapi memang stabilisasi di video selfie-nya ini masih perlu ditingkatkan lagi oleh Poco nih. Untuk selfie 1080p 60 juga masih lumayan oke, tapi wajar ya kalau di mode ini gambarnya jadi lebih gelap. Frame rate 60 fps ini memang butuh cahaya lebih banyak dibandingkan 30 fps. Nah, sekarang kita ke kamera utamanya, hasilnya seperti ini. Menurut kami gambarnya masih cukup terang, detailnya masih dapet, tapi noise-nya masih cukup terasa nih. Yang aneh, saat kami coba di 1080p 60 fps, noise-nya malah lebih minim. Untuk kamera ultrawide-nya ya masih cukup bisa dipakai lah di sini. Jangan dibandingkan dengan kamera utamanya ya. Kalau yang ini gambarnya udah kurang detail, gambarnya juga lebih gelap. Di beberapa situasi kami juga melihat kalau motion blur-nya itu cukup terasa. Tapi paling tidak overall gambarnya itu nggak terlalu noisy. Untuk hasil fotonya tidak banyak yang bisa kami komplain kalau saat lagi terang. Fotonya udah bagus banget. Bahkan saat lagi pakai portrait mode, HDR-nya juga bisa jalan. Mau kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide, semuanya mantap untuk foto saat terang. Kalau mau dicari-cari banget, hal yang bisa dikomplain paling cuman konsistensi warnanya aja sih. Kamera utama dan ultrawide-nya punya karakter warna yang sedikit berbeda. Sekarang kita lanjut ke low light. Di sini tersedia fitur night mode, tapi saat kami coba, hasilnya sih memang lebih terang. Tapi overall gambarnya jadi terasa terlalu terang. Wajah juga jadi overexpose. Menurut kami di mode autonya aja udah luar biasa, apalagi kamera utamanya. Kamera lainnya juga cukup bisa diandalkan, tapi memang perbedaan warna antara kamera utama dan ultrawide makin terlihat ya saat low light. Kalau selfie sih aman, nggak ada masalah. Low light-nya udah bagus banget. Untuk fitur Pro Mode di sini bisa dibilang salah satu yang terlengkap di kelasnya. Kita bisa mengatur ISO dari 50 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/8000 detik sampai 30 detik. Untuk kamera ultrawide agak beda. ISO-nya tuh dari 50 sampai 2000, shutter speed dari 1/8000 detik sampai 0,8 detik. Dan yang gak kalah penting, fitur Pro Mode ini juga bisa untuk video, gak cuma foto aja. Bisa untuk kamera utama dan ultrawide-nya juga. Buat yang penasaran slow motion, di sini juga bisa merekam di 1080p 120 fps, hasilnya juga udah lumayan oke. Oke, tentunya kameranya gak sempurna ya. Apa aja sih yang perlu diperbaiki oleh Poco? Pertama, stabilizer di video selfie. Kedua, itu panning yang masih patah-patah di 1080p 60 fps. Ketiga, konsistensi warna ini harusnya bisa lebih diperbaiki lagi. Keempat adalah video low light-nya. Harapannya sih bisa lebih baik lagi untuk kamera utama dan ultrawide-nya. Udah itu aja. Sisanya sih udah mantep banget lah kameranya ini. Bisa kami bilang ini adalah salah satu opsi kamera smartphone di harga 3 jutaan yang terbaik saat ini. Bandingkan pendahulunya sih, jujur aja ya, jauh banget hasilnya. Good job buat Poco. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya.
Lanjut lagi, kita masuk ke pengujian baterai. Dengan local video playback 1080p videonya, kita bisa mendapatkan bahwa video ini baru berhenti setelah diputar 19 jam 38 menit. Ini adalah hasil yang terbilang wajar untuk baterainya yang 5100 mAh ya. Untuk YouTube, pemutaran YouTube 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% selama 30 menit. Lalu untuk TikTok selama 30 menit, baterai berkurang sekitar 4%. Lagi-lagi ini normal ya. Untuk bermain Genshin Impact di lowest 60 fps selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 10%. Sementara kalau settingnya ada di highest 60 dimainkan selama setengah jam, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Gimana? Oke, lalu untuk chargingnya gimana? Kita pakai charger bawahnya 67 watt ya, dan hasilnya adalah sampai 50% itu butuh waktu 19 menit. Dan dari kosong sampai tertulis 100% kita butuh 51 menit. Tapi kalau mau sampai berhenti banget chargingnya, yaitu full banget, kita butuh waktu 55 menit. Ini kemampuan charging yang tergolong baik. Dia bisa mengisi baterai 5100 mAh dalam waktu kurang dari 1 jam. Meskipun dengan 67 watt sebetulnya kita berharap bisa lebih cepat lagi. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia udah bisa Widevine L1 yang artinya dia bisa streaming sampai dengan resolusi Full HD dan sudah support Dolby Vision juga di sini. Untuk YouTube streamingnya bisa sampai 4K 60 tapi belum ada dukungan HDR. Untuk haptic feedback, smartphone ini sudah pakai X-axis linear vibration motor. Jadi getaran yang hasilkannya udah cukup nyaman untuk dipakai ngetik. Untuk Wi-Fi sharing ini bisa. Ini ada ya. Jadi bisa diaktifkan lewat fitur hotspot saat sedang terhubung ke Wi-Fi aja. Jadi mudah. Nah, untuk harga saat video ini dibuat, belum ada pengumuman mengenai harga resmi yang tepat untuk smartphone yang satu ini. Jadi, kalau kalian mau lihat tepatnya, tinggal cek ke deskripsi. Kita akan update di situ. Oke? Lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia menggunakan Android 13. Jadi kalau ada 3 kali update versi Android, berarti smartphone-nya akan mencapai Android 16. Harapannya sebetulnya di awalnya dari 14 dong, supaya berakhir di versi 17. Ya, tapi udahlah. Udah cukup oke kok ini. Kemudian dia tidak memiliki slot micro SD, tapi karena kapasitas storage-nya udah 256 sih harusnya udah cukup oke lah ya. Dan dia masih punya iklan di aplikasi bawaan. Lalu fitur always on-nya di sini juga cuma bisa 10 detik doang. Kemudian masih ada beberapa hal yang belum maksimal di kameranya, terutama dari segi stabilisasi videonya. Semoga aja ini bisa ditingkatkan lewat software update. Dari sisi menariknya, performanya udah oke banget nih untuk kelas harganya. Bukan yang paling kencang banget, tapi tetap aja udah tergolong kenceng untuk kelas harga segini. RAM-nya gede banget dan storage-nya udah cukup besar di sini. Layarnya udah mantep pakai Crystal Res 120Hz AMOLED. Desainnya kekinian, berkat bezel tipis dan desain teksturan juga menarik ya, sederhana tapi tetap ada ciri khas pokoknya. Kamera utama dilengkapi dengan OIS dan ada kamera ultrawide. Jadi bukan single kamera ditambah 2 kamera bonus. Haptic feedback-nya mantep, sensor-sensor lengkap, NFC ada, infrared blaster ada, udah support 5G dan masih ada audio jack. Dia punya dual speaker dan dual mikrofon juga. Chargingnya cukup kencang sih di sini ya. Punya IP rating IP54 dan paket penjualannya lengkap. Ya, Poco X6 5G ini berhasil meneruskan ciri khas X series sebagai smartphone yang relatif terjangkau tapi menawarkan performa yang memadai di kelas harganya. Tapi bukan cuma performa aja yang diandalkan oleh si Poco X6 5G ini. Poco terlihat berusaha meningkatkan level smartphone ini dengan kamera utama yang memadai dengan hasil foto dan video yang sangat baik serta fitur yang terbilang lengkap ya. Layarnya berkualitas dengan tampilan yang mantap. Selain itu masih banyak lagi hal lain yang membuat smartphone ini terasa sebagai upgrade yang jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Hal ini menjadikan Poco X6 5G sebagai smartphone all-rounder di kelas harga 3 jutaan yang sangat sulit untuk dilewatkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.